Gue bingung kalian ngomong gue sih. Jadi kayak Sorry. nggak apa-apa sayang. Oke, ibu itu diperankan oleh Marcella Zalianty dan ayahnya Gunawan. Oke. Kompak banget ya. Bagus loh. Hai Sobat Grit, balik lagi nih di YouTube channel Grit.id sama Dian hari ini. Aku nggak sendirian, udah ramai banget di sini. Kedatangan film dari Generasi 90-an Melankolia. Ramai banget. Oke. Padahal cuma bertiga tapi ramai Iya. banget. Pasti Ya, chemistry-nya boleh dapat dong. banget nih. Benar. Bener kan? Mending langsung aja kita tanya-tanya seputar film generasi 90-an Melankolia. Betul. Boleh perkenalan diri dulu di film ini sebagai siapa? Aku Taskia Namia berperan sebagai Sevia. Sevia. Betul. Suaranya bagus, coba lebih Nggak panjang mau. lagi. Aslinya jelek banget. Aku Arirham di film ini berperan sebagai Abi. Abi. Yes. Aku Agni Nihat berperan sebagai Indah Karisma. Udah. Oke, Sebelum sebelum nyanyi, lagunya apa ya? Begitu. Oh iya bener, aku udah hafalin loh tadi lupa. Bener-bener, nanti aku nyanyi di akhir deh. Oke, Sebelum boleh. enggak janji. Sebelum kita masuk ke pendalaman karakter masing-masing, kayak seru banget. Tapi aku mau tahu dulu sinopsis cerita dari film ini seperti apa sih? Film ini menceritakan tentang seorang adik yang diperankan oleh Arirham yang bernama Abi. Dia punya kakak yang sangat dikagumi dia, panutannya dia karena kan dia masih SMA, masih cari jati diri. Tapi suatu ketika dia kehilangan seorang kakak karena kecelakaan pesawat. Nah, mulai dari situ Abi hidupnya jadi Berubah drastis. Gak cuma Abi tapi lingkungan sekitarnya juga seperti ayah, ibu, Sevia, dan Kirana juga sebenarnya ikut Iya. kena Kirana impact-nya itu juga. pacarnya Abi ya? Yang Jadi diperanin peran. sama Jennifer Copen. jadi si pemeran utama ini bukan malah mencoba mengikhlaskan, Tapi malah malah berusaha menggantikan Kehilangan kakaknya. kakaknya dengan dengan Sevia. Sevia. Oke. Nah, apa benar film ini terinspirasi dari 3 lagu? Ya, Awalnya benar. sih gitu. Iya. enggak, tapi Sebenarnya benar sih. memang Apa aja itu kah lagunya? Begitu indah, cintakan membawamu sama Sevia. Iya, jadi Cintakan Membawamu waktu kemarin teasernya buat Abi, begitu indah ke Indah, aku Sevia. Kenapa memilih 3 lagu itu dan Karena satu pautnya Karena apa? kita bukan movie partner. bukan gini. Yang Karena aku tahu sih waktu itu karena ini kan generasi 90-an aku ya, jadi ada sangkut pautnya juga sama lagu yang waktu itu hits di era tahun 90-an sama 2000-an awal, yaitu kan ada Sheila on Seven, Dewa, Sama Padi. sama Padi gitu. dan karakter-karakter bertiga ini mereka semua tumbuh di lagu ini semuanya. Oh. Kayak begitu indah tumbuh di lagu indah, karakter indah tumbuh dengan lagunya. Abi tumbuh dengan lagu Cintakan Membawamu dan Sevia tumbuh dengan lagu Sevia. Menarik Sevia. Menarik sih Lagunya ya kan? semuanya selalu bertanya tentang Sevia. Iya. Kirana juga ada kan? Apa itu? Sebenarnya Kirana itu dia nama karakternya aja diambil dari lagunya Dewa 19. Kirana kan. Lanjutin. Oke. Nah, ini kan tadi bicara soal 90-an. Apakah set filmnya lokasinya semua di setting 90-an atau enggak? Nah, Gini, sebenarnya sebenarnya yang mau di-statement sama kita tuh ini bukan film periodik. ya, Ini film relevan kok, zamannya relevan kok, tapi kita nggak nyebutin ini tahun berapa dan kita tidak nyebutin ini masa apa gitu. Iya. Tapi- Cuman emang barangnya banyak yang kita bawa dari 90-an gitu. Seperti salah satunya. Filmmaster yang selalu dibawa sama Indah, terus kayak Walkman gitu. Oh. Sebenarnya sih Masih ada. sebenarnya ini nostalgia sedikit tentang gimana pasti di keluarga tuh sering banget libur bareng kan. Iya. Nah, mereka berdua ini dapat itu Hiburan bareng hiburan itu. bareng itu maksudnya Dari kayak ibunya. Walkman dari ibunya. Oh. Terus ada Viewmaster gitu-gitu sih. Jadi kita tuh keluarga emang tumbuh di keluarga yang baik-baik saja, Iya. bahagia, punya rutinitas gitu kayak salah Morning. satunya melindungi Barang. Barang. Ibu gemar banget menimbun barang. Jadi barang-barang dia yang dari tahun 90-an dan yang barang dia yang dulu turun ke anak-anaknya gitu. Jadi anak-anaknya suka juga sama barang-barang itu. Iya. Oke, ibu itu diperankan oleh Marcella Zalianty. dan ayahnya Gunawan. Oke. Kompak banget ya. Bagus loh. bagus lanjutkan ya, semoga sampai akhir kompak. Kita kayak kita dari tadi gitu. Iya. Iya. Oke. Proses syutingnya di mana aja nih? Di Jakarta. Semua Jakarta. Semua Jakarta. Iya. Ada di Jakarta sama ada di Banten sih. Oh iya Banten. Iya. Ada di Banten,
Terus ngambil set-setnya memang set rumah, dermaga, dan di dermaga gitu sih. Kalau yang silakan pesawatnya? Ya, Kepo. Itu di laut. Iya, di laut bener ya. Laut mana nggak tahu ya. Oke, sekarang kita mau pendalaman karakter nih. Boleh. Mungkin kalau dari kalian masing-masing ada kesulitan nggak sih? Mulai dari atas ya. kalau pendalaman karakter Sevia sendiri sih pasti susah sih, karena dia jadi lebih yang diam, lebih sering, maksudnya kayak tadi aku sempat cerita di kehidupan nyata mungkin aku seorang yang bawel dalam arti kayak nggak bisa ngeliat orang diam, terus selalu kayak kalimat aku aja tuh selalu keluar kalau lagi diem tuh kadang suka terus gitu, kayak pengen orang ngomong terus gitu. Terus juga dia lebih senang dengan keramaian, maksudnya dulu tuh Taskia seorang yang senang banget sama keramaian, tapi ketika balik ke Sevia tuh nggak gampang nyaman dengan keramaian, maksudnya dia memang, tapi dia suka banget ngeliatin kakak beradik ini dan keluarganya indah gitu sih. Dan yang kesulitannya paling nyari emosi yang harus dikeluarkan dari Sevia, karena jadinya beberapa ngambil dari mungkin ya itu sifat Taskia yang nggak kelihatan di orang lain, aku masukin ke Sevia dengan caranya Sevia tapi bukan dengan caranya Taskia. Dan katanya juga sempat sampai bunuh diri gitu ya? Iya sih. Oh iya. Ada itu pas ada satu adegan sih, maksudnya hari itu kita ada take bertiga, waktu itu udah kita di sekitar Fatmawati, terus cabut balik, Astrada ngasih tahu kalau mau ada scene gitu, di trailer ada yang di kamar mandi. Ditanya Taskia butuh apa ya, Sevia butuh apa, butuh waktu aja sendiri gitu, jangan ada yang nyentuh gue aja ya pokoknya. Jadi yang nyentuh hanya beberapa orang itu, maksudnya kayak cuma Bung Ipang, Astrada, Telko dan lain-lain sih. Jadi biar konsen juga, bahkan aku nyuruh sebisa mungkin tolong tenang di bawah, karena itu adegannya lumayan berat juga buat aku, kuras emosi. Karena misalnya di skrip kayak gimana gitu, tapi kan harus ada perubahan-perubahan apa sih, kayak gue bingung kalian ngomong gue sih. Jadi kayak Sorry. nggak apa-apa saya, nggak Maaf apa-apa loh, sayang. entah nggak apa. Tapi jadi ada ini sih improve yang improvisasi yang di pas lagi di set, dan waktu itu mereka juga ada, tapi ya udah nggak ngobrol sama mereka juga. Tetap aja dijauhin merekanya ya. Takut gitu. Senggol dikit bacok. Benar, langsung gebuk gitu kan. Oke. Gitu sih. Abi, Kesulitannya ya seperti yang tadi dibilang, ini bisa jadi turning point karir aku dalam acting. Kenapa? Karena dari segi karakter maupun segi cerita belum pernah mendapatkan cerita dan juga karakter yang seperti ini di film aku sebelumnya. Dan di film ini banyak banget hal yang belum pernah aku lakuin dan dilakukan di film ini. Seperti misalkan kayak ada yang di trailer itu yang lari buka. itu sebenarnya belum pernah dilakuin di hidup aku, dan aku lakuin di film itu. Nyebur Menurut aku lama. kesulitannya adalah Nyebur lama bener. Iya, bener. Itu di dalam kameran lumayan lama. dan menurut aku kesulitannya adalah untuk bagaimana karakter aku merespon dalam kejadian seperti itu gitu, dan membuatnya serealistis itu mungkin, serealistis mungkin untuk bisa penonton percaya bahwa itu memang benar-benar terjadi dan benar-benar nyata emosinya yang dirasain gitu. Kesulitannya itu, dan persiapannya yang aku lakuin adalah dengan menurun diri sendiri sih. Ya, selama sebulan setengah dan 2 bulan. Hampir 2 bulan. Iya. Jadi nggak makan. Bukan nggak makan, Sorry. kayak Salah. masuk personal space Hmm. diri aku sendiri, dan nggak ada orang sama sekali. Terus aku mereka adegan yang sulit dalam skrip setiap hari. Dan katanya sempat depresi, bener nggak? Setelah beres ya, Lumayan, kayaknya beberapa deh. Iya, setelah beres film ini ada beberapa hari yang dimana aku berpikir kayak, wah aja sih ini susah sih ini buat melepasnya, karena karakter si Abi ini terlalu kuat, dia memakan karakter Sampai aslinya. nempel banget Iya. ya karakternya. Kak ini gimana kesulitannya atau tantangan? Aku nggak ada mengurung diri sih, aku juga pengen mengurung diri tapi maaf ya aku nggak ada. Berbeda sendiri. Malah kelihatannya Indah itu ceria banget ya orang. Jadi si Indah ini adalah seorang kakak yang ceria untuk Abi. Dia tuh sangat penyayang buat keluarganya, dia juga sayang sama Sevia sebagai sahabatnya dari kecil gitu. Dia ini selalu pengen membuat orang lain tuh bahagia. Dia mengutamakan kebahagiaan orang lain ketimbang dia sendiri gitu. Jadi dia sendiri tuh juga sebenarnya tuh menyimpan banyak luka, tapi dia nggak tahu cara menanganinya seperti apa. Tapi dia berusaha
berusaha kayak memenuhi dan menggantikan orang-orang di sekitarnya yang merasa kehilangan atau merasa sedih gitu. Tapi sebenarnya dia itu juga sakit gitu. Jadi di sini lebih susahnya ya harus berakting tapi nggak boleh ngeliatin kalau sebenarnya aku ada luka dan aku harus di depannya tuh harus ceria gitu, harus bisa jadi kakak yang baik untuk Abi gitu. Dan di sini tuh Indah punya gejala ADHD. Nah itu jadi PR, attention deficit hyperactivity disorder. Jadi dia harus bisa jadi kakak yang ceria tapi juga harus bisa benar-benar jadi seorang yang bisa diandalkan untuk Abi gitu. Terus juga di sini PR-nya kayak aku harus belajar gitar gitu sih, aku nggak bisa main gitar. Itu PR sih, kayak ya harus jadi kakak sih PR. Karena kalau ngomongin aku sendiri, aku itu anak tunggal gitu. Dia nggak tahu rasanya jadi kakak yang punya adik dan dia harus berbagi, dia nggak boleh egois seperti itu. Mungkin chemistry gimana sebagai kakak adik? Kakak adik. Chemistry-nya Cara dapet kita sebelum film ini udah saling kenal. udah. Iya, kita satu manajemen. Iya. Dan chemistry yang kita bangun, menurutku Abi ini membuka dirinya untuk bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Iya, sama. Sama-sama membuka, jadi kita bisa saling masuk gitu. Terus kelihatannya deketnya banget. Bertiga malah. Itu dia tuh, itu yang dibutuhkan. Gitu. Nah, kalau di film kan Abi mengagumi Mbak Indah kan? Iya. Mbak Indah tuh seposesif apa sih sama adiknya, apa nggak posesif? Nggak posesif sih. Nggak ya? Nggak posesif. Dia kayak lebih ngasih tahu. Misalkan nih, kalau misalkan ya, Bi, kalau kalau pacar sakit tuh ditanyain dong, jangan nggak tahu apa-apa, yuk jenguk gitu, mau dibawain apa kayak gitu. Dia kan anaknya sedikit cuek, kayak lebih ngasih tahu kayak gitu. Terus lagi mens sekali, emang biasanya ya adanya nanya, emang biasanya kalau mens tuh kayak gimana sih? Lebih ke ngobrol-ngobrol yang kayak gitu sih gitu. Oke. Kalau Ari Irham dengan Jennifer Copeland gimana? Chemistry-nya? Sebenarnya karena dianya lagi banyak kegiatan juga kan waktu masa reading kayak gitu. Chemistry yang kita lakuin adalah dengan ada satu sesi gitu sama acting coach. Di dalam satu ruangan kayak gitu kita disuruh mendialogkan perasaan masing-masing dan tapi menjadi karakter Abi dan juga Kirana gitu loh. Dan membuat apa ya? Arang bebas aja gitu. Arang bebas. Backgroundnya tentang bagaimana dia jadian, bagaimana nembaknya Abi, bagaimana Abi kalau misalnya sama Kirana kayak gimana ya. Seperti biasanya kalau misalkan Abi ketemu sama Kirana kayak gimana sih kalau misalkan dia udah pacaran gitu, ada satu sesi kayak gitu. Jadi chemistry yang kita bangun ya lumayan intens juga sih. Oke. Nah, kalau di tagline film ini kan kehilangan Yang tak tergantikan. Yang tak tergantikan. Tapi kalau dari kalian masing-masing pernah nggak sih merasakan kehilangan sesuatu yang dahsyat banget? Masing-masing ya? Kalau masing-masing Kenapa film ini harus ditonton karena relate banget sih. Jadi setiap orang tuh punya rasa kehilangan, pernah mengalami rasa kehilangan itu gitu. karena maksudnya Punya. kadang kita aja waktu masih kecil sampai sekarang mungkin punya barang yang tak tergantikan juga gitu. Maksudnya ketika kehilangan bisa panik, bisa apa gitu. Apalagi ini orang gitu, orang yang kayak Mbak Indah, orang yang sangat dikagumi, orang yang sangat ceria. Ketika dia nggak ada kan pasti ada yang hilang dan itu berasa banget. Nah makanya menurut aku itu salah satu yang tak tergantikan juga gitu. Apalagi kehilangan tiba-tiba gitu. Yang nggak disangka-sangka Iya, ya? padahal dia baru ketemu kemarin, besoknya udah. Baru perpisahan di bandara Iya. kan? Ya oke. Nah yang aku lihat juga di trailernya kan posisi Mbak Indah itu digantikan oleh Sevia. Tapi di akhir aku lihat kayak rada-rada timbul rasa-rasa gimana gitu. Di antara Rasa-rasa keduanya. apa? Gitu. Ser. Itu kalau Rasa Mbak Ida masih gimana ada ya? marah sih. Rasa Nah itu dia gimana? Bisa dibocorin? Kalau apa? Gimana? Gimana tadi? Harusnya kan menggantikan posisi kakak, tapi kok rasanya itu lebih dari seorang kakak gitu. Sebenarnya sih kalau masalah itu memang harus ditonton tanggal Iya. 9 April. Jadi belum bisa dibilang. Belum bisa dibilang. Tapi Apanya, gitu. intinya Sevia menjadi orang yang lebih kuat lagi. Padahal dia mungkin rapuh untuk Abi gitu. Karena gimana pun kan Abi ini anak umur 18 tahun yang dia nggak tahu harus lari kemana gitu. Sedangkan Sevia orang terdekat yang Indah dan mungkin Abi merasa
ya yang paling dekat rasa kehilangannya sama seperti apa yang dirasakan Abi itu Sevia, makanya dia lari ke Sevia. Ya mungkin Sevia harus bersifat rasional kepada Abi juga sih. Gitu sih. Sama seperti ayah. Padahal kalau dipikir-pikir ya Sevia yang mungkin paling merasa kehilangan karena dia tuh bahkan mungkin nggak punya siapa-siapa. Kalau nggak ada Indah siapa lagi gitu yang bawa Sevia ke lingkungan keluarga kita ya Indah. Nah kalau Indah nggak ada dia mau kemana? Ya sama kayak ibaratnya ya dulu kan ibaratnya si Sevia itu nggak punya rumah, dia nggak punya keluarga, dia punya keluarga idaman yang dia lihat ya adalah keluarganya Indah. Ketika Indah nggak ada, dia kayak terjebak di suatu rumah yang nggak ada kuncinya. Nah gimana caranya gitu? Tapi di situ dia kan harus tetap bikin semuanya itu tenang gitu sih. Dan kayak gitu kita serius. Jadi akankah ada bumbu-bumbu lain? Ya, 9 April 2020. Makanya saya bilang di film ini saya belum pernah melakukan hal yang belum pernah saya lakukan di film-film saya sebelumnya. Apa itu Sobat Makanya nonton Green? 9 April. Ada lagi Bukan satu. apa? Ada lagi satu. Hmm. Jadi ada satu ketika scene aku udah selesai, scene Indah udah selesai, tapi aku yang bertahan nih. Abi tuh nanya, Gerah. Waktu aku udah beres kalian belum beres aku juga bertahan. iya dia juga bertahan, tapi yang Bertahan, ini nih, bertahan. ini sudah kutunggu-tunggu. Ya. Jadi aku Adegan yang sudah udah selesai. Adegan apa itu? Aku diam aja. Dia nanya, Vi nggak pulang? Enggak. Dia, udah lah pulang aja. Enggak, gue mau di sini. Oh ya udah oke. Udah nungguin, udah sampai makan, udah sampai ngobrol, udah sampai kayak bingung lagi mau ngapain. Pas duduk ke sebelahnya kursinya Bung Ipang sutradara kita, baru Depan monitor. Kok buru kok mati? Mati guys. Bung Ipang kemana? Di atas. Oke. Mas Bon di mana? Di atas. Semua di atas. Terus ini kenapa mati? Emang nggak boleh? Oke, gue pulang. Padahal itu udah aku tunggu-tunggu, makanya kalau penasaran nonton 9 April. Wah, kepo banget. Tapi waktu itu aku bisa ngeliat kalian sih. Oh iya. Oh iya. Iya, kayak Tunggu dulu. Udah. Tunggu dulu diam. No. Hey, stop. emang lihat apa sih? Lihat apa sih? Lihat apa? Stop. Soalnya tuh kayak udah pagi gitu loh, Oh, kayak udah ada matahari. enggak udah kayak Dan jam tapi dia 4 setia pagi sih gitu. nungguin aku sampai selesai karena Sampai aku jam 6 pagi aku tungguin. Oh iya, dari jam Tungguin dari jam sore, dari sore. Ini nggak malam, kamu Kalau datang kalian malam emang habis dari maghrib. paginya, karena kalau aku dari sore Habis jam, maghrib. iya habis maghrib gitu. Aku tungguin sampai jam 6 pagi. Wow. Balik pulang kan adegan itu. balik bareng bertiga gitu. Soalnya udah sepi juga, jadi kayaknya bisa ditonton. Oh, Oke. Iya, tonton aja. Nonton 9 April. 9 April. Nah, pasti kan penasaran juga apakah Mbak Indah akan kembali ya kan? Iya. Karena dibilangnya hilang kan? Cinta akan membawamu Sesuai. kembali di sini. Apakah itu jawabannya? Mungkin aja karena kekuatan cinta kan kita nggak bisa tahu. Power of love. Betul. Karena bisa loh kalau misalnya kalian tiba-tiba ngerasain kayak Sevia, kayak Indah, kayak Abi, itu ada loh hashtagnya. Tim begitu indah, tim Sevia sama tim cintakan membawa. Oh, jadi masing-masing punya Tim. hashtagnya tim sendiri ya? Bukan tim kita sih, maksudnya lagunya. Iya, kan iya. gitu. Siapa tahu pernah ada yang jadi kayak Sevia. Nah, tapi yang pasti semua orang Pernah merasa merasakan kehilangan. Nah, Gitu. Jadi Entah, patut ditonton. entah itu kehilangannya itu membuat impact sama pribadi masing-masing atau tidak gitu. dan bagaimana cara orang itu Survive. ya Mengatasi dari itu kehilangan semua Dan sih. juga ada belajar di untuk film. mengikhlaskan Oh, gitu. Nah, itu semua ada di film ini ya. Yo. Jadi kapan langsung bisa ditonton film generasi 90-an Melankoli ya? Tanggal 9 April 2020 di bioskop. Bioskop Indonesia. Tuh, itu kompak kita. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.